qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi min ya rabbal alamin. Faslun, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat ila qaulihi ta'ala wa zakirina Allaha katsira wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita bahas apa kriteria dari seorang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ahlu zikri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35. Ayatnya panjang. Dari innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayat dan seterusnya sampai di bagian akhir menjelang akhir itu wazakirina Allaha katsira wazakirat. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, kemudian mukmin laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Ada beberapa golongan disebutkan di situ. Kalau tidak salah ada 10 golongan. Sampai yang ke-10 itu disebutkan, nah di bagian akhir adalah wazakirina Allaha katsira wazakirat. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah laki-laki dan perempuan. Kalau zakirin berarti muzakkar laki-laki, kalau zakirat berarti perempuan. Jadi laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Apa balasan kepada mereka? A'adallahu lahum, Allah sediakan bagi mereka maghfiratan. Pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dan balasan pahala yang sangat besar. Ini bagi 10 golongan tadi. Orang-orang muslim laki-laki perempuan, kemudian mukmin laki-laki perempuan, termasuk di dalamnya juga ada orang-orang yang puasa laki-laki perempuan dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu yang ke-10 adalah golongan wazakirina Allaha katsira wazakirat. Jadi mereka yang banyak mengingat Allah, baik itu laki-laki dan perempuan. Maka bagi mereka Allah sediakan pertama ampunan, kedua balasan yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini ya, termasuk bagian dari orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa rawaina fi sahihi Muslim, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarriduna. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah lewat terdahulu al-mufarridun. Mufarridun itu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ya, yang tidak ada bandingannya. Kemudian qalu, mereka mengatakan para sahabat, wa man mufarridun ya Rasulullah? Jadi apa itu mufarridun wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan, qala az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Jadi mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama dengan ayat yang tadi itu. Jadi waz-zakirinallaha katsira waz-zakirat. Qultu ruwiya al-mufarridun bi tasdidir ra wa takhfifiha wal masyhur alladzi qalahu al-jumhur at-tasdid. Ini telitinya para ulama sampai tanda tasdid sidah pun diperhatikan gitu. Jadi ada yang mengatakan mufarridun itu pakai sidah di ra-nya, mufarridun. Ada yang tidak pakai sidah. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan al-masyhur. Jadi yang masyhur alladzi qalahul jumhur, yang mengatakan oleh ulama jumhur, sebagian besar dari para ulama, itu at-tasdid dengan tasdid mufarridun. Ini kehati-hatian ya para ulama itu, sampai hal-hal yang kecil sidah itu pun kemudian dibahas.
Jadi mana yang lebih kuat gitu antara yang pakai syiddah mufarridun dengan tidak pakai syiddah mufarridun. Jadi nggak ada syiddahnya roknya itu. Ternyata yang masuk adalah yang mufarridun. Baik, kemudian nah ini beliau mencantumkan ada banyak pendapat di sini. Wa'lam, ketahuilah anna hadhil ayatal karimah, sesungguhnya ayat yang mulia ini, itu ayat surat Al-Ahzab ayat 35. Mimma yanbaghi ayyatahamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab, sesuatu yang selayaknya diperhatikan atau dipentingkan ya, mengetahuinya oleh pengarang kitab ini Al-Imam Nawawi. Waqad ikhtalafa fi zalika, dan sungguh telah ikhtilaf para ulama tentang makna dari ayat ini. Faqala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu yazkurunallaha fi adbaris salawat wa guduwan wa asiyah wa fil madaji wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama gadan aw raha min manjilihi zakarallaha ta'ala. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau di sini ya. Tapi kalau di yang tulisan lain banyak yang radhiyallahu anhuma. Bedanya apa? Kalau radhiyallahu anhu hanya satu. Hanya Abdullah bin Abbas saja ya. Tapi kalau radhiyallahu anhuma berarti dengan bapaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Abbas dua-duanya kan sahabat. Sayyidina Abdullahnya sahabat, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib juga sahabat, pamannya Nabi gitu. Maka ketika disebutkan radhiyallahu anhuma, berarti kita mendoakan kedua-duanya, putra dan ayahnya atau bapaknya. Nah, beliau mengatakan al-muradu yazkurunallaha fi adbaris salawat. Yang dimaksud dengan orang yang banyak berzikir itu adalah mereka yang banyak mengingat Allah fi adbaris salawat, pada adbar. Adbar itu jamak dari dubur. Dubur itu bagian belakang. Maknanya setelah selesai salat 5 waktu. Salat di situ adalah salat 5 waktu. Jadi setelah selesai salat 5 waktu, nah itu orang banyak berzikir kepada Allah gitu. Nah kita kan juga mudah-mudahan selalu ya, habis salat 5 waktu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu berzikir gitu. Minimalnya baca istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahumma ajirni minan nar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Setelah itu kita baca kalau yang ringkas itu langsung tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir 33 kali, sampai kemudian yang terakhir la ilaha illallah dan seterusnya sampai 100 ya jumlahnya itu. Itu kan biasa kita baca setelah selesai salat 5 waktu. Maka orang yang mengamalkan seperti itu dikatakan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal muradu yazkurunallaha fi adbaris salawat. Jadi mereka yang selalu ingat kepada Allah pada setiap selesai salat 5 waktu. Guduwan wa asiyan, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, pagi dan sore. Wa fil madaji, di tempat-tempat tidur mereka. Jadi zikir setelah mau tidur atau zikir bangun dari tidur itu kan ada juga ya. Wa kullama istayqadha minan naumihi, dan setiap kali dia bangun dari tidurnya. Wa kullama ghadan aw raha, setiap kali di pagi atau sore hari. Min manjilihi, dari tempat tinggalnya. Zakarallah ta'ala, selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang banyak mengingat Allah
Laki-laki dan perempuan itu adalah mereka yang selalu berzikir setelah selesai sholat 5 waktu. Kemudian waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid rahimahullah, la yakunu minaz zakirina Allah ta'ala kasiran waz zakirat hatta yazkurullaha ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Beliau mengatakan, tidaklah seorang termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah dalam keadaan laki-laki dan perempuan tadi itu, hatta yazkurullaha, hingga dia mengingat kepada Allah Ta'ala qa'iman, dalam keadaan berdiri, satu, wa qa'idan, dalam keadaan duduk, wa muttaji'an, dalam keadaan berbaring. Pendek kata, setiap kondisi kita dalam keadaan apapun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surat Ali Imran itu, ciri-ciri orang yang dikatakan ulul albab dikatakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya. Jadi mereka yang sering kepada Allah dalam keadaan kiaman, berdiri ataupun duduk, atau dalam keadaan berbaring gitu di atas lambung mereka. Jadi artinya keadaan apapun selalu kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika di atas kendaraan gitu, naik motor. Kadang-kadang kita lupa ya, karena banyak pemandangan gitu. Padahal semestinya mulai dari naik motor itu pun sudah ada zikirnya kan. Zikir ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu dibaca ketika sudah di atas kendaraan. Bahkan ketika ketika jalan itu naik dan jalan itu turun, itu ada zikirnya juga. Ketika naik kita baca takbir Allahu Akbar, ketika turun baca subhanallah. Kalau dari sini ke Bogor misalnya di turunan Sarijan tuh ya, kan turun tuh jalan, kita baca subhanallah, baca tasbih gitu. Ketika balik ke sini nanjak, kita baca Allahu Akbar gitu. Maknanya supaya tidak menjadi berat gitu ketika nanjak Allahu Akbar kan gitu. Itu zikir ketika di atas kendaraan, ketika melewati jalan yang naik ataupun yang turun gitu. Yang dicontohkan begitu. Iya, keadaan apapun tetap kita baca alhamdulillah. Yang senang kita baca alhamdulillah, yang tidak senang pun kita baca alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan apapun. Karena yang menciptakan kondisi situasi kan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin menurut kita sesuatu yang buruk padahal kan belum tentu juga. Menurut Allah mungkin sesuatu yang baik. Dan kita yakin harus husnuzon gitu. Jajan apapun pasti ada kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu ketika sesuatu yang buruk kemudian kita lihat atau kita dapatkan, tetap kita baca alhamdulillahilladzi ala kulli halin, atas segala kondisi keadaan apapun gitu. Tidak hanya menurut kita kebaikan, tapi keburukan pun tetap kita baca alhamdulillah. Ada seorang ulama ya di Jawa itu yang setiap gerak apapun selalu baca alhamdulillah gitu. Tidak pernah mengeluh gitu ya. Tapi selalu bersyukur. Maknanya ya tadi, kejadian apapun yang menimpa dirinya pasti ada hikmah di balik itu, kebaikan. Kalau kita kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dzanni abdi bi kan gitu ya. Kata Allah, sesungguhnya aku ini sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau sangkaannya baik, berarti kebaikan. Kalau persangkaannya buruk, suuzon kepada Allah, pasti keburukan gitu. Baik, pendapat yang ketiga, waqala Atha. Ini bukan Syekh atau sekarang, Syekh atau zaman dulu nih. Man shalla shalawat al-khams bihuquqiha
fahuwa dakhilun fi qaulihi ta'ala wazakirinallaha katsira wazakirat. Di barang siapa yang sholat 5 waktu dengan semestinya, maka dia sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang wazakirinallaha katsira wazakirat. Ringan ya, cuman sholat 5 waktu dengan semestinya, tapi semestinya itu sudah masuk. Nah, yang semestinya itu yang beratnya. Sesuai dengan mendirikan sholat atau nanti dulu ya. Nah, itu ya. Jadi orang minimal sholat 5 waktu itu sudah dikatakan termasuk kaitan ayat tadi itu. Jadi wazakirinallaha katsira wazakirat. Apalagi kalau ditambah dengan wiridan setelah selesai sholat, itu lebih kuat lagi gitu kedudukannya. Bahkan ulama membagi, ada zikir ba'da sholat itu yang panjang gitu ya, ada yang pendek. Kalau habis subuh, kemudian ba'da maghrib, nah biasanya zikirnya panjang gitu. Tapi kalau yang di luar itu, zuhur, asar, dan habis isya, biasanya pendek gitu. Karena waktu yang utama di antara waktu itu sholat itu 2 waktu itu, habis subuh dan habis maghrib. Maghrib sampai isya itu waktu yang luar biasa, banyak fadilahnya, keutamaannya. Makanya kalau ada taklim yang dilakukan habis maghrib sampai isya, itu waktu yang luar biasa sebetulnya. Baik, kemudian faqad jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah datang dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza aiqadar rajulu ahlahu minal laili fasalaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi zakirinallaha katsira wazakirat. Nah, ini juga salah satu ciri supaya kita termasuk orang-orang yang digolongkan tadi, banyak berzikir kepada Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Apa caranya? Gimana caranya? Nah, tapi ini kalau yang sudah menikah ya. Jadi iza aiqadar rajulu ahlahu. Nah, apabila membangunkan seorang laki-laki, suami, kepada ahla di situ mananya kepada istrinya, pasangannya. Jadi apabila membangunkan seorang laki-laki kepada keluarganya atau istrinya, minalai pada malam hari, fasolaya, kemudian keduanya sholat malam tentu, sholat tahajud. Jadi keduanya sholat, laki-laki dan perempuan tadi itu, awasholat rakaataini, atau sholat 2 rakaat jami'an, bersama-sama, sholatnya berjamaah gitu, laki-laki suami dengan istri. Jadi sholat rakaataini jami'an, maka kutiba fi zakirinallaha katsira wazakirat, maka keduanya dicatat termasuk golongan orang-orang yang banyak ingat kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Syaratnya tadi dua-duanya sholat malam gitu. Jadi kalau yang duluan laki-laki, suaminya membangunkan istrinya. Kalau yang duluan bangun istrinya, berarti membangunkan suaminya, kebalikan. Dua-duanya kemudian bangun sholat malam, tahajud. Nah, ini termasuk golongan yang tadi. Jadi banyak mengingat Allah, laki-laki ataupun perempuan. Hadza hadisun masyhur rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Baik. Jadi yang termasuk kategori orang-orang yang banyak mengingat Allah, maka kita carilah di antara kriteria ini yang kira-kira kita bisa lakukan gitu. Mungkin yang paling mudah, paling gampang adalah selalu sholat 5 waktu, tepat waktu, apalagi di awal waktu bagi kita di masjid. Setelah itu tidak lupa untuk berzikir setelah sholat gitu, baik yang pendek maupun yang panjang. Di kita ya di beberapa tempat mungkin alhamdulillah sudah terbiasa secara berjamaah gitu sholat zikirnya itu, meskipun oleh pendapat yang lain dikatakan itu mengada-ada bid'ah.
Jadi nggak apa-apa lah, kita teruskan aja, karena memang kita dapati dari para ulama ya, yang kita lihat dari pesantren-pesantren yang salaf itu, mereka mempraktekkan itu. Jadi selalu tidak lepas setelah sholat 5 waktu berzikir dengan santrinya, dan itu diturunkan gitu, diteruskan oleh generasi berikutnya. Dan kita yakin kalau para ulama mempraktekkan sesuatu, pastilah kemudian melihat, mencontoh yang sebelumnya gitu, guru-guru yang sebelumnya, dan gurunya itu pasti mencontoh gurunya yang di atasnya lagi sampai terus. Jadi tidak putus. Oleh karena itu tetaplah kita biasakan berzikir setelah waktu sholat itu, meskipun oleh sebagian orang dikatakan itu tidak ada contohnya. Nanti dalam kitab Al-Azkar ini disebutkan juga bagaimana riwayat di masa sahabat mereka itu taunya selesai sholat 5 waktu itu ketika mendengar ada yang berzikir setelah itu. Artinya bahwa kedengaran gitu zikirnya itu, tidak cari cingwai gitu, diam-diam aja. Kalau kedengaran berarti dijaharkan kan zikirnya itu setelah sholat. Nah, ini diantara dalil yang menjelaskan kenapa kita disunahkan untuk mengeraskan bacaan, maksudnya berzikir setelah selesai sholat 5 waktu. Faslun wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali itu dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan meskipun sedikit. Jadi termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafikni lihusnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tagfiru li dunubi wa jallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki gayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa zurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqihim wa syarran li syarrin min insin wa jinnah.